Sobat Kabar Makassar, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda. Baiklah, kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Baiklah, kita masuk ke berita pertama. Tenggelam di Sungai Walanae, petani jagung ditemukan tewas. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang petani jagung yang menjadi korban tenggelam di Sungai Walanae bernama Muhammad Rizal berusia 21 tahun setelah melakukan upaya pencarian selama 57 jam. Diketahui korban tenggelam akibat terseret arus deras di Sungai Walanae, Kampung Bacue, Dusun Sana Elong, Kecamatan Lamuru, perbatasan Kabupaten Sopeng Bone, Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 12 April kemarin. Saat itu, korban hendak mengambil alat tanamannya yang tertinggal dan harus melewati sungai. Namun karena tidak kuat melawan derasnya arus, korban pun terseret dan tenggelam. Setelah melakukan upaya pencarian selama 57 jam, Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban pada Selasa 15 April sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia Tengah. Korban yang merupakan petani jagung dilaporkan tenggelam oleh kepala desa setempat. Sehingga tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian dan dibagi menjadi 2 tim, di mana masing-masing tim menyusuri sisi kiri dan kanan Sungai Walanae menggunakan perahu karet. Dalam pencarian korban selama 2 hari, tim SAR gabungan harus menghadapi arus deras dari air Sungai Walanae yang tidak dapat diprediksi. Sehingga para personil melaksanakan operasi SAR dengan sangat berhati-hati. Andi Sultan menghimbau kepada masyarakat di Sulawesi Selatan untuk waspada dan tetap berhati-hati saat beraktivitas di sungai ataupun di pantai. Sambut Hari Bakti Permasyarakatan, Lapas Bulukumba salurkan bantuan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial. Jajaran Lembaga Permasyarakatan atau Lapas kelas 2A Bulukumba bersama Dharma Wanita Persatuan Lapas Bulukumba menyalurkan bantuan sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS Darul Ijtihad, Kabupaten Bulukumba pada hari Selasa 15 April. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Permasyarakatan HBP ke-61 yang mengusung tema Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat. Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Bulukumba, Akbar Amnur, didampingi pejabat struktural serta anggota Dharma Wanita Persatuan. Bantuan yang diserahkan berupa kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan sejumlah bahan pangan lainnya. Akbar Amnur menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial jajaran Lapas Bulukumba terhadap masyarakat sekitar, khususnya mereka yang berada di bawah naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Tak hanya penyerahan bantuan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan interaksi langsung antara petugas lapas dan anak-anak binaan LKS Darul Ijtihad. Suasana penuh makna dan kebersamaan mewarnai momen tersebut. Dan dituturkannya, semoga apa yang kami salurkan ini dapat memberikan manfaat dan berguna. Kami juga berharap tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua. Tekan angka stunting. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong kolaborasi lewat jalur Dialog Gizi. Dialog interaktif gizi dan pencegahan stunting bersama media di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan di Grand Town Hotel Makassar pada Kamis 17 April 2025 kemarin. Kurang lebih 50 partisipan perwakilan media cetak dan elektronik dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan berkumpul pada kegiatan tersebut. Acara dialog interaktif gizi dan pencegahan stunting tersebut diprakarsai oleh Jenawa Madani Indonesia dan UNICEF berkolaborasi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta didukung oleh Tanoto Foundation. 3 narasumber dihadirkan untuk memberi informasi akurat terkait pencegahan stunting. Di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Ishak Iskandar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbagda Sulawesi Selatan, Setiawan Aswad, serta Dr. Junaidi M. Dahlan. Untuk diketahui, stunting merupakan gangguan tumbuh kembang kronis pada anak di bawah usia 2 tahun. Anak yang menderita mengalami hambatan pertumbuhan sehingga tinggi badannya tidak sesuai dengan standar usianya. Penyebab stunting menurut World Health Organization yaitu gizi buruk, infeksi berulang, serta stimulasi psikososial yang tidak memadai. Kepala Bapelitbagda Sulawesi Selatan, Setiawan Aswad menyampaikan bahwa acara yang diselenggarakan kali ini merupakan suatu bentuk sinergi untuk mencapai Indonesia Emas. Lebih jauh, ia menyatakan jika dialog interaktif yang dilakukan berkenaan dengan pilar komunikasi dan perubahan sikap perilaku. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Ishak Iskandar menyampaikan terjadi penurunan angka stunting dari 27,4% menjadi 23,3%. Penerapan target untuk penurunan stunting berikutnya diharapkan mampu menyentuh angka di bawah 20%. Lalu diharapkan dengan diselenggarakannya acara ini mampu membangun kolaborasi strategis antara pemerintah, media, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting secara berkelanjutan, terkhususnya agar pencegahan stunting dapat tersebar luas di masyarakat. TNI Polri kunjungi Takalar, tanam mangrove, dan bagikan 1.500 makanan bergizi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Muhammad Ali bersama Kepala Baharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran melakukan kunjungan kerja ke Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 19 April 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan dan penanggulangan stunting nasional. Dalam kunjungannya, kedua jenderal tersebut meninjau langsung program penanaman mangrove, pembibitan kacang kedelai, dan budidaya rumput laut di pesisir Desa Punaga. Selain itu, mereka juga menyerahkan sebanyak 1.500 paket makanan bergizi kepada warga dan pelajar, serta memfasilitasi layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, anggota Komisi 7 DPR RI Ahmad Daeng Sere, Bupati Takalar Firdaus Manye, Sekda Takalar Hasbi Bantang, dan Lantamai 7 Makassar Brigjen TNI Marwah Yudi. Komjen Pol Fadil Imran diketahui merupakan putra daerah Takalar. Mengaku sangat senang bisa kembali mengunjungi kampung halamannya. Terlebih kunjungan kali ini membawa misi sosial dan kemanusiaan. Sementara itu, KSAL Laksamana Muhammad Ali menyampaikan rasa bahagianya bisa berada di tengah masyarakat pesisir yang jauh dari pusat kota. Seraya menegaskan komitmen TNI dalam mendukung program nasional pemberantasan stunting. Ia pun menambahkan bahwa sebanyak 1.000 bibit mangrove telah ditanam. Dan pihaknya juga meninjau lahan seluas 2.000 meter persegi yang digunakan untuk kebun kedelai dan budidaya rumput laut. Dangdut Akademi 7 telah resmi dibuka di Makassar. Dan Selviama berkata, paling utama adalah percaya diri. Kabar bahagia untuk warga Sulawesi Selatan, kini The Academy 7 kompetisi pencarian bakat penyanyi dangdut baru kembali membuka audisi di Makassar bagi seluruh calon bintang. Audisi tersebut dilaksanakan di Hal Andi Petakani UNM, tepatnya di Jalan Raya Pendidikan Nomor 2 Tidung, Kota Makassar. Acara tersebut diselenggarakan pada hari Minggu 20 April 2025 kemarin, mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah dan menghadirkan Selviama sebagai Dewan Juri. Ia pun menyebut nantinya peserta yang telah dipilih pada audisi Makassar selanjutnya akan kembali disaring di level berikutnya. Sebagai juri audisi Makassar Dangdut Akademi 7, Selvi pun membeberkan kriteria penilaiannya. Jebolan panggung Dangdut Akademi ini juga menyoroti bagaimana para peserta dapat tampil di panggung dari segi penampilan.
Ia pun memberikan pesan kepada seluruh peserta agar lebih semangat dan percaya diri mengikuti audisi. Sebelumnya diberitakan, Indosiar sebagai Home of Talent Search terus berupaya mencari bakat-bakat terbaik dari segala penjuru Indonesia. Salah satunya melalui program The Academy yang sudah berjalan selama 6 musim. Dalam pengembangannya, Indosiar memilih lagi bakat-bakat terbaik dari kompetisi The Academy untuk membuktikan kualitasnya. Bersaing dengan penyanyi-penyanyi dari mancanegara lewat The Academy Asia, yang tercatat juga sudah digelar sebanyak 6 musim. Tahun ini, Indosiar kembali menggelar audisi The Academy 7 yang segera akan memasuki musim ke-7 penyelenggaraannya. Sepanjang itu pula, Talent Search Dangdut Indosiar The Academy dan Liga Dangdut Indonesia terbukti sukses melahirkan bintang dangdut yang masih eksis dan memberi warna baru industri hiburan tanah air seperti Lesti Kejora, Sridevi, Ebi, Avan, Melili, Vildan, Aulia, Sylvia Ma, Iqbal, Putri Isnari, Ical Majene, Vildan, Faul Gayo, Reza Sakarya, hingga Owan dan Novia dari musim Dangdut Akademi 6 silam. Sebelumnya, audisi online telah berlangsung sejak 5 Februari 2025 hingga 4 Mei 2025. Berikutnya, audisi offline atau terbuka akan digelar di 5 kota Indonesia, yakni Kota Makassar, Surabaya, Prabu Mulih, Samarinda, dan Jakarta. Mulai pekan ini 20 April 2025 hingga 4 Mei 2025 mendatang. Pemerintah Kota Makassar bangun 7 dapur untuk makanan bergizi gratis. 17.000 siswa sudah menerima manfaatnya. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Saya, Sinar Mentari, dan kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Pemerintah Kota Makassar mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung program nasional makan bergizi gratis atau MBG dengan membangun 7 dapur MBG sebagai bagian dari kota 80 titik yang ditetapkan untuk wilayah tersebut. Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham, menyampaikan progres ini dalam rapat koordinasi virtual bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan dapur MBG telah mengacu pada pedoman pusat, termasuk registrasi ke Badan Gizi Nasional, kesiapan lahan, dan standar minimum investasi. Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah. Alia juga mengimbau masyarakat untuk turut mengawal jalannya program agar terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Makassar memperhatikan lokasi dapur agar maksimal berjarak 30 menit dari titik distribusi. Hal ini untuk memastikan efisiensi dan ketepatan layanan kepada siswa penerima manfaat. Sementara itu, data dari Badan Gizi Nasional melalui SPPG di tingkat kecamatan mencatat bahwa hingga saat ini sebanyak 17.000 siswa dari 5 kecamatan telah menerima manfaat program MBG kecamatan tersebut meliputi Manggala, Mamajang, Panakukang, Berenkanaya, dan Rapocini.